Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, materi kita pada kelas 7 semester 1 kali ini yaitu bab 3, semua bersih hidup jadi nyaman melalui Thaharah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.8 memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan syariat Islam, dan 4.7 menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari yaitu bersuci menurut ajaran Islam, ketentuan-ketentuan tentang Thaharah, tata cara Thaharah, serta memahami hikmah Thaharah yang nantinya akan mewujudkan sebuah perilaku suci dalam perilaku pengamalan suci dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya yaitu marilah kita renungkan sebuah hadis tentang kebersihan. At-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman, merupakan hadis riwayat Muslim. Kebersihan merupakan kewajiban bagi kita semua umat Islam yang harus kita jaga setiap hari. Kebersihan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, meliputi kebutuhan diri, kebersihan diri sendiri, kebersihan pakaian, dan kebersihan lingkungan. 3 poin ini adalah sebuah prasyarat kita sebagai umat Islam untuk menjaga kebersihan. Langsung saja materi kita hari ini tentang Thaharah. Apa itu Thaharah? Thaharah adalah bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain-lain. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis muhaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara membersihkannya yaitu dengan dipercikan air pada yang terkena najis. Yang selanjutnya yaitu najis mutawasito, adalah najis pertengahan atau najis sedang, contohnya darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain-lain. Najis mughaladhah yaitu najis yang berat, karena najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, dan salah satunya diberi dengan atau dicampur dengan pasir. Najis mutawasito dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah, najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Yang kedua yaitu najis ainiyah, merupakan najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan bau, rasa, dan zat yang tampak. Selanjutnya yaitu hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil, contohnya keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Kedua, hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur. Cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air. Hadas yang kedua, hadas besar. Contohnya yaitu berhubungan suami istri, keluar mani bagi laki-laki, haid bagi perempuan, melahirkan bagi perempuan, nifas bagi perempuan, serta meninggal dunia. Cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun hadas besar yang terdiri dari haid,
nifas, serta istikhadah adalah tiga darah ini ya dibedakan. Kalau haid itu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat, kalau nifas darah yang keluar sesudah melahirkan, sedangkan istikhadah yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena penyakit. Anak-anak, haid itu ciri-cirinya darahnya kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, berangsur-angsur menjadi semakin bening ya. Itu adalah ciri-ciri darah haid yang wajib kalian ketahui. Haid biasanya mulai dari usia 9 tahun atau bisa lebih ya anak-anak. Haid biasanya terjadi minimal sehari semalam, biasanya juga 6 atau 7 hari dan paling lama 15 hari. Jadi kalau darah haid lebih dari 15 hari itu bukan darah haid karena sudah dihukumi berbeda ya anak-anak. Jadi harus lebih hati-hati. Bagi yang sedang haid dilarang untuk sholat, puasa, membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri dan cerai dari suami. Nifas biasanya terjadi 40 sampai dengan 60 hari. Sedangkan istikhadah itu keluar dari masa haid dan keluar dari lebih lama dari masa haid, keluar sebelum usia haid atau setelah menopause, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Ya, jadi darah penyakit bukan haid atau nifas. Bagaimana cara toharoh? Setelah ini kita akan mempelajari cara toharoh ya anak-anak. Toharoh dari hadas yaitu dengan mandi wajib, wudhu dan tayamum. Sarana toharoh yaitu air, debu dan batu. Alat yang dipakai anak-anak untuk bersuci. Air yang suci sekaligus mensucikan adalah syarat air yang bisa dipakai untuk toharoh. Jadi tidak sembarang air. Contohnya itu air sumur, air sungai, air hujan dan air laut, air danau, air embun serta air salju. Adapun mandi wajib yaitu mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Disebut juga mandi junub atau mandi janabat. Niatnya ya anak-anak dibaca bersama-sama. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ya, itu tadi adalah niat mandi wajib yang wajib kalian hafalkan karena di usia kalian adalah usia yang sudah melakukan mandi wajib. Ya, caranya yaitu dengan membaca bismillah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri dan menggosok seluruh tubuh. Wudu yaitu cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Niat wudhu kita baca bersama. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Wudhu disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Lalu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki, dan yang terakhir adalah tertib serta doa setelah wudhu. Tayamum yaitu mengesap kedua tangan dengan debu yang suci, merupakan pengganti wudhu atau mandi wajib dengan syarat tertentu sebagai rukhsah bagi orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udzur ya. Jadi harus memenuhi syarat kalau mau melakukan tayamum. Tidak semua orang bisa melakukan tayamum karena merupakan rukhsah ya anak-anak, keringanan. Adapun niat tayamum dibaca bersama. Nawaitu tayamuma istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala.
Adapun tata cara tayamum yaitu yang pertama niat, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Yang terakhir adalah tertib, jangan sampai keliru ya anak-anak. Istinja yaitu bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil, biasanya dilakukan dengan air atau batu. Adapun hikmah toharo yaitu terhindar dari berbagai macam penyakit. Orang yang menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan membuat hidup akan menjadi lebih nyaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita pada hari ini. Semoga menjadikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.